Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Shalom. Bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah, apa kabarnya hari ini? Mari kita tetap semangat memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baik ada di gereja maupun di rumah, mari kita siapkan hati kita di pagi hari ini. Kita memasuk dalam hadirat Tuhan, kita mentinggikan nama Tuhan, kita mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk datang memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Baik kami yang ada di gereja maupun kami yang ada di rumah-rumah kami masing-masing Tuhan. Kami berdoa tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, biar hadirat-Mu penuhi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, lawat setiap kami Tuhan yang rindu akan kebenaran-Mu. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu, memuji dan memuliakan Engkau. Kami yakin percaya Engkau Allah bertakhta di atas puji-pujian kami Tuhan. Ambil alih akan ibadah ini dan kami serahkan hanya di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau bersyukur pada Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan puji ini. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, menari dan bertepuk tangan. Rela dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak berkhawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Mari katakan. Angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, menari dan bertepuk tangan. Rela dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Oh, Yesus Tuhan. Mari bersyukur saudaraku. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya.
kasih Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kami menghadap hadirat-Mu, membawa korban pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau katakan Engkau baik Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur Bapa, haleluya. Oh, terima kasih Yesus Tuhan, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tak jangan ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidup menyenangkan-Mu. Amin Tuhan. Haleluya. Mencipta segalanya, seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidup menyenangkan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidup menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah serap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Oh, Kau yang terawal, terakhir mencipta segalanya, seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidup menyenangkan. Ku puji, ku sembah, seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat,
sembah yang hidup bagimu. Haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat hanya bagimu, Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih, kami sembahkan, kami puji namamu, kami tinggikan Kau. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau layak kami tinggikan Tuhan, Engkau layak kami puji. Sebab namamu besar Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Seperti rusa yang haus Tuhan akan kebenaran-Mu Tuhan, akan sungai-Mu, akan air-Mu Tuhan. Demikianlah jiwa kami Tuhan, hati kami Tuhan rindu akan lawatan-Mu pagi ini Tuhan. Baik kami ada di gereja maupun kami ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami rindu akan lawatan-Mu Tuhan lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari sekali lagi dengan senang hati kita merendahkan pujian ini. Mari katakan seperti rusa. Rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah yang gersang
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sebab hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. Dan bawaku ya Tuhan, ya, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Biarlah ini yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Bahwa kami butuhkan Engkau, kami inginkan Engkau Tuhan. Seperti rusa yang haus, yang merindukan akan Engkau. Mari Bapa, biarlah pada saat ini Roh-Mu yang kudus memenuhi kami Tuhan. Engkau Allah sumber hikmat dan pewahyuan mengerjakan bagian-Mu di dalam kehidupan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mematahkan semua intimidasi, semua hal-hal yang
bukan daripada Tuhan, yang mengganggu akan hati, pikiran, perasaan kami, semuanya kami lepaskan di dalam nama Yesus. Dan bagian kami Tuhan, yang beribadah pada pagi hari ini Tuhan, baik di rumah-rumah masing-masing, kiranya Engkau Allah yang hadir, Engkau Allah yang bertahta, Engkau Allah yang kuasa, dan Engkau Allah yang mengerjakan bagian-Mu Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka semakin melekat dengan Engkau, semakin intim dengan Engkau, semakin melekat dengan kasih setia Allah yang besar, dan melihat bahwa pertolongan Allah nyata dan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat segala-galanya. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk hari ini, di mana kita boleh kembali beribadah walaupun masih dengan cara online. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan, masih ada kekuatan, masih ada kesehatan bagi kita, masih ada pemeliharaan Tuhan, dan masih ada janji Tuhan yang selalu sanggup untuk digenapinya. Mari nantikanlah Tuhan, ya nantikanlah Tuhan, karena pasti Dia akan muncul bagaikan terbitnya matahari di pagi hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemarin saya tertawa dan tidak habis-habis rasanya saya tertawa ketika anak saya WhatsApp saya, dia katakan begini, "Mama, masa si Jojo," katanya, "bilang sama Nia," anak saya Nia, dia sekarang ada di Mojokerto, pelayanan full time di sana bersama dengan suaminya dan anaknya satu yaitu Jojo. Dan Jojo ini bilang sama mamanya satu ketidakpuasan. Katanya begini, "Mama, kenapa Jojo tidak dilahirkan tahun 2005? Mamanya sampai bilang, "Nia bingung dengar kayak begitu," katanya. Itu anak mikirnya apa, dari mana sebabnya bisa sampai dia bertanya hal yang demikian. Lalu akhirnya Nia tanya, "Kenapa sih Jojo bisa mikir kayak begitu?" "Iya, kan Jojo jadi kecil sendiri di rumah. Kalau Jojo lahirnya tahun 2015, kan akhirnya sekarang Jojo udah usianya 15 tahun. Kalau sekarang baru umur 7 tahun, Jojo jadi paling kecil di rumah," katanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat di sini. Seorang anak kecil bisa merasa tidak puas. Sebelumnya kita sering video call, karena dia sering sekali mencari saya dan senang sekali kalau bisa bicara dengan saya. Kemarin ini dia katakan begini, "Oma, aku bosen." Saya bilang, "Iya gak apa-apa, jalani aja dulu. Aku pengen ke sana. Oma kesini enggak lo ya?" katanya. "Kalau enggak aku lo yang ke sana," katanya. Nah pada waktu dia katakan begitu, saya bilang, "Habis Oma enggak punya itu loh, apa namanya ya, pintu ajaib," saya bilang gitu. Terus, "Iya Oma, coba punya kantongnya Doraemon, punya pintu ajaibnya," katanya. Terus saya nyanyi, "Aku ingin begitu, aku ingin begini, aku ingin ini itu banyak sekali." Dan dia ketawa. Kadangkala kita memang ingin banyak sekali, pingin ini, pingin itu. Anak kecil aja pingin seperti itu. Nah, di dalam kehidupan ini banyak ketidakpuasan yang merampas apa yang berharga di dalam kehidupan kita. Sebentar, tolong pintu dibuka. Ya, kita melihat di sini banyak hal yang kita tidak sadari, ada banyak hal yang kita pingin ini, pingin itu, dan kita lupa kita punya berkat yang banyak. Yang kalau kita menghitungnya tidak akan pernah habis sebenarnya. Jantung kita masih bisa bernafas,
Dan kita masih bisa bergerak dan kita masih bisa melakukan banyak hal. Kalau kita mau, kita bisa mencari hal-hal yang positif yang bisa kita kerjakan untuk menjadi berkat. Ada banyak orang yang terpuruk pada hari-hari ini karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka dambakan. Karena mereka nyaris putus asa dan mereka terpuruk. Tapi sebenarnya ketika kita mau melakukan sesuatu saja, pasti ada hal-hal yang bisa kita kerjakan. Saya membaca satu kisah tentang seorang chef, tukang masak gitu ya, di Hotel Bintang 5 di daerah Nusa Dua di Bali. Dan itu semua hotel internasional. Nah, chef ini terkena PHK pada waktu awal-awal dia corona masuk ke Indonesia, semua bisnis travel itu terkena dampaknya. Dan chef ini nggak ada kerjaan, nggak ada yang mau beli makanan, ya dia juga harus di PHK dan dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Sementara dia harus memberi makan keluarganya. Dan dia katakan, apa saja saya lakukan. Saya jadi kuli bangunan, saya jadi kuli angkut. Bahkan sekarang ini saya bersyukur saya bisa jadi tukang buah di pinggir jalan. Jangan pernah putus asa. Ada banyak yang bisa kita lakukan kalau kita mau. Hempaskan semua idealisme kita. Bahwa ini ijazah saya harusnya bekerja ini. Hal-hal yang demikian jangan sampai menguasai kehidupan kita pada hari-hari ini. Pasti masih ada mujizat. Pasti Tuhan masih bisa lakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Ada satu anak kita yang baru saja lulus. Saya juga terkejut kalau dia sudah lulus. Namanya Olive. Saya sebut aja ya Olive. Olive pasti lagi ikut ibadah. Nah, saya berpikir dia masih kuliah. Tiba-tiba dia mengirimkan persembahan sulung. Dan saya terkejut. Saya pikir, oh Olive sudah bekerja. Di masa sulit ini, dia bisa mendapatkan pekerjaan yang sangat baik. Enggak ada yang mustahil Bapak Ibu, enggak ada yang mustahil. Tuhan punya rencana masing-masing dalam kehidupan kita. Tuhan punya kuasa untuk melakukan apa saja. Tetapi ketika segala sesuatu yang ideal yang kita harapkan, yang kita nantikan belum juga tiba, Tuhan juga ingin melihat di dalam kehidupan kita keseriusan kita untuk bertanggung jawab atas hidup ini. Banyak masalah sulit, tapi gengsi jangan dipertahankan. Buang dan belajar untuk melakukan apa saja untuk bertanggung jawab atas diri sendiri dan atas keluarga yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Terlebih lagi Tuhan sudah memberikan kepada kita satu firman untuk kita jalani bersama-sama di tahun ini. Firman-Nya adalah dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 yang menjadi tema kita, yaitu manifesting the kingdom of God. Dan ini satu tema yang luar biasa kuat seharusnya dalam kehidupan kita untuk kita pegang, untuk kita jalani bukan hanya di tahun ini saja, tetapi di sepanjang perjalanan kehidupan kita adalah hanya untuk menyatakan kemuliaan kerajaan Allah. Dan kemuliaan kerajaan Allah itu harus kita perlihatkan kepada dunia. Kita bukan orang yang malas, kita bukan orang yang ogah-ogahan, kita bukan orang yang menuntut banyak. Pengkhotbah bilang, apa yang ditemukan tanganmu kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Apa saja kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan mau memberkati kamu dengan caranya, bukan dengan apa yang kamu mau. Nah,
Dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rencana Tuhan memanggil kita untuk menjadi imamat yang rajani. Ada kuasa di dalam kehidupan kita, bukan ada keterpurukan, bukan adanya kehancuran. Di dalam setiap keadaan kita, di situ ada kuasa kerajaan. Nikmati itu dan gunakan itu untuk kita hidup dan memperlihatkan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam kehidupan kita. Karena Dia memberkati kita bukan hanya dengan pekerjaan-pekerjaan yang besar, tetapi di dalam kesetiaan kita untuk mengerjakan perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan berikan kepada kita satu kepercayaan, pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik. Ayo bangkit. Ayo lakukan apa saja, ini bukan waktunya untuk kita santai. Bukan waktunya kita menyerah pasrah. Tapi waktunya bagi kita untuk tidak menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Jangan menyerah. Apapun juga yang terjadi, ayo lakukan yang terbaik. Karena Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Hidup ini adalah proses, bukan hasilnya. Kita pinginnya cepat-cepat dapat hasil. Tetapi Tuhan tidak kehendaki yang demikian. Sama seperti Jojo, pengen tiba-tiba usia 15 tahun. Supaya sama besarnya di rumah sama dedinya sama mominya. Dia bilang dia paling kecil sendiri. Enggak instan tiba-tiba jadi 15 tahun. Enggak bisa ngatur juga, lahir tahun 2005, enggak bisa. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita semua. Itu sebabnya jangan biarkan ketidakpuasan mengganggu kehidupan kita. Manusia itu kadar kepuasannya itu tidak terbatas Bapak Ibu. Sudah punya mobil, pingin lagi mobil yang lebih bagus. Sudah punya yang lebih bagus, pingin lagi yang lebih mahal lagi. Selalu seperti itu dan tidak pernah puas. Sudah punya rumah, masih saja punya alasan untuk pindah rumah ke lokasi yang difikirkan lebih nyaman. Sudah punya kerjaan, tidak disyukuri. Pinginnya kerjaan yang lebih bagus. Banyak Bapak Ibu kalau kita mau cari ketidakpuasan manusia. Dan hari-hari ini dampak dari ketidakpuasan itu semakin melambung. Tuhan bicara hal ini mulai dari beberapa waktu yang lalu. Sampai pada satu waktu saya membaca satu berita tentang kota Bekasi. Di kota Bekasi angka perceraian itu dari mulai Januari sampai ke bulan Juni selama 6 bulan itu melonjak menjadi 3.111 perceraian. Saya kaget waktu saya baca, saya bilang buset, saya bilang banyak banget ini. Cak, saya bilang waktu itu ada Aca, Cak perceraian di kota Bekasi 6 bulan itu ada 3.111. Aca bilang, hah emang ada mah penduduknya? Dia juga mungkin bingung sampai dia bertanya hal yang aneh menurut saya. Ya adalah, tapi ini perceraian banyak banget ya. Dan saya menelusuri Bapak Ibu.
Dan kemarin waktu kita doa syafaat, Ibu Yuan juga berdoa tentang hal itu. Karena dia juga membaca di Jawa Barat angka perceraian itu paling tinggi se-Indonesia. Kenapa? Karena adanya rasa tidak puas, lalu menuntut, menginginkan lebih. Anak-anak Tuhan tidak demikian. Anak-anak Tuhan punya satu landasan iman, bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik adanya. Kita bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan terlebih lagi seharusnya kita mengerti panggilan kita. Di dalam kehancuran, keterpurukan, di dalam kebangkrutan sekalipun, di dalam apa saja, bukan waktunya kita untuk berputus asa. Tetapi tetap saja panggilan kita adalah jadi imamat yang rajani, menjadi bangsa yang kudus, menjadi umat pilihan Allah sendiri untuk memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu tidak bisa digelapkan oleh permasalahan. Kamu tidak bisa digelapkan oleh keterpurukan kamu. Kamu tidak bisa digelapkan oleh apapun karena kamu punya terang yang ajaib, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah terang yang tidak terpadamkan. Kita sedang memiliki terang itu di dalam kehidupan kita, dan dunia sedang menantikan anak-anak Allah dinyatakan hari-hari ini. Setidaknya ada kata-kata penghiburan dari kita. Setidaknya ada senyum yang tulus yang kita lepaskan. Setidaknya mungkin sekarang gak bisa merangkul barangkali ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu ya ada yang susah kita rangkul, kita doakan. Sekarang mungkin kita mendoakan dari jauh, tetapi setidaknya ada perhatian yang bisa kita lepaskan bagi orang-orang yang membutuhkan. Yang susah bukan kita doang. Kita bukan orang yang paling malang sedunia. Masih ada banyak orang kalau kita mau melihat ke bawah. Masih banyak orang yang lebih terpuruk kehidupannya daripada kita. Masih banyak orang yang mengingini posisi kita. Kita masih berpikir rumah masih ngontrak, kerjaan susah. Tapi ada orang-orang yang di pinggir jalan bisa berkata, coba kalau saya bisa ngontrak di situ ya. Coba kalau saya punya uang ya, saya bisa tinggal di situ, enggak kedinginan, enggak diusir-usir, ya enggak diganggu oleh orang-orang jahat. Syukuri apa yang kita punya. Bukan waktunya untuk tidak menjadi tidak puas dalam menghadapi permasalahan hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang sedang terjadi pada hari-hari ini yang miris sebenarnya. Di mana saya sendiri juga mendengarnya juga rasanya kok begini ya. Ada hal yang tidak dapat ditanggulangi. Sebenarnya yang tidak bisa ditanggulangi itu emosinya, bukan masalahnya. Itu sebabnya Tuhan itu berurusan bukan dengan masalahmu. Untuk menyelesaikan masalahmu itu terlalu mudah buat Tuhan. Menciptakan langit dan bumi saja Dia cuma bicara kok. Untuk bumi ini ada di dalam porosnya itu Dia jaga. Dengan firman-Nya. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk menyelesaikan semua permasalahanmu. Tetapi yang Tuhan mau lakukan adalah menyelesaikan emosinya kamu. Berurusan dengan hatinya kamu. Dengan karakternya kamu. Dengan hal-hal yang tidak ilahi di dalam hidup kamu. Hal-hal yang duniawi. Hal-hal yang dari daging. Itulah yang mesti diselesaikan di dalam kehidupanmu.
Itu sebabnya doamu untuk masalahmu belum dijawab. Itu sebabnya kamu masih terus bergumul di dalam hal yang sama. Perhatikan pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Minggu lalu kita bicara demikian, bahwa Tuhan memberikan kekekalan di dalam hati kita. Satu rencana kekekalan sampai kita masuk ke sorganya yang kekal. Dan kita tidak bisa membawa kehidupan lama kita, kedagingan kita, emosi manusiawi kita ke dalam sorganya yang kekal. Semua permasalahan diizinkan Tuhan untuk mengubah kehidupan kita. Itu sebabnya Daud katakan bahwa aku tertindas itu baik adanya, supaya aku belajar dari ketetapan-ketetapanmu. Ketika kita tertindas seharusnya kita melihat Tuhan lagi bicara sama kita. Bukannya kita menyalahkan ini, menyalahkan itu, semua jadi pelampiasan. Saya sempat dikirimkan satu video yang mungkin cuma saya lihat 2 detik saja. Karena pada waktu saya buka itu masih muter dan ketika saya ternyata itu bisa terbuka, saya melihat seorang anak laki-laki mungkin umur 6-7 tahun itu sedang digantung sama papanya, digantung terbalik di pintu masuk. Dan ayahnya itu pukulin anaknya, kalau nggak salah dengan kayu karena saya nggak lihat jelas, karena saya langsung matiin. Saya bilang mata saya terlalu suci untuk melihat hal-hal yang kotor. Dan saya berdoa supaya banyak orang juga sadar untuk perbuatannya yang jahat yang akan terekam di dalam kehidupan anak-anaknya sampai masa tua mereka. Ketidakadilan, dipersalahkan, rasanya ditolak, dikecewakan sama orang tuanya. Itu terbawa sampai mereka dewasa. Dan itu membuat kehidupan mereka tidak aman. Rasanya tidak aman. Punya hubungan dengan siapapun rasanya tidak aman. Karena selalu menjadi korban. Ciptakan Bapak Ibu generasi yang takut akan Tuhan. Itu adalah tanggung jawab kita. Ingat bahwa anak-anak yang dipercayakan Tuhan bagi kita dalam hidup kita, mereka adalah anak-anaknya Tuhan, bukan hanya anak-anak yang kita lahirkan. Jangan mudah mengatakan, anak setan lu. Kemarin saya sempat melayani seorang anak gadis yang sudah kuliah, masih ingat dulu dikatain anak setan lu. Dan itu membekas di dalam hatinya. Saya ini anak setan apa anak Tuhan? Sekarang saya dibawa-bawa ke gereja. Tapi katanya saya anak setan, itu terus berbicara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Anak-anak kita itu adalah produknya kita. Bagaimana kita mengasuh, mendidik, mendewasakan mereka sampai mereka takut akan Tuhan. Hidup di dalam Tuhan dan sama-sama masuk ke sorganya yang kekal. Itu kehendaknya Tuhan. Jangan rusak anak-anak kita karena kita nggak bisa mengendalikan emosi kita. Mereka bukan anak-anak kamu saja, tetapi mereka anak-anak Tuhan. Tuhan sudah titipkan kepada kita. Tuhan sudah percayakan kepada kita. Bertobat, kalau hari-hari ini kita masih saja jengkel, marah, kecewa terhadap anak-anak kita. Dari mana mereka seperti itu? Kalau bukan lewat kita juga. Mari perbaiki kehidupan kita sampai mereka melihat bahwa ayah dan ibunya bisa berubah. Anak-anak juga katakan saya juga bisa berubah. Mereka anak-anak Tuhan.
hargai mereka. Karena Tuhan katakan, kamu berharga di mataku, kamu mulia, aku mengasihimu. Terhadap orang-orang yang berharga di pandangan Tuhan, yang adalah anak-anaknya Tuhan, bukan hanya anak-anaknya kamu, seharusnya kamu juga belajar menghargai. Tapi anak-anak yang hari ini ikut ibadah, dengar firman Tuhan, bahwa Tuhan juga perintahkan untuk kamu taat. Ada satu anak yang sempat bicara. Katanya, coba kalau mama saya kayak tante, bilang ke saya. Saya bilang, mungkin anak saya juga bisa bilang begitu. Karena melihat mamanya orang lain lebih baik. Saya bilang, bersyukur untuk orang tua yang ditaruh Tuhan di dalam kehidupanmu. Karena tidak ada orang tua yang sempurna. Semua orang tua punya cacatnya. Dan kita nggak bisa memilih dari mana kita dilahirkan. Keluarga yang mana akan mengasuh kita. Tetapi ketika kita tahu bahwa kita bukan hanya anak daripada orang tua kita yang jasmani, tetapi kita adalah anak-anaknya Tuhan, maka berlakulah sebagai anak-anaknya Tuhan. Tetap saja anak-anak sekecil apapun kalian di rumah yang lagi ikut ibadah, kalian harus taat kepada orang tua kalian. Kalau disuruh mandi ya cepat mandi, jangan tar gitu. Kalau disuruh makan, cepat makan. Mamanya sudah susah-susah bikinin masakan buat kalian. Bosen, nggak mau makan. Bersyukur untuk apa yang disediakan. Kalian belum bisa cari uang sendiri. Kalian mungkin belum bisa masak sendiri. Jadi apa yang disediakan, makan dengan ucapan syukur. Kalau disuruh belajar, belajar. Ya karena semua nasihat itu untuk kebaikan kalian. Orang tua kalian sudah banyak masalah pada hari-hari ini, jangan ditambah lagi oleh kalian. Ya, usahakan supaya orang tua kalian juga merasa damai punya anak-anak kalian. Ya, jadi sekarang ini kita mau belajar untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Mulai dulu dari rumah kita masing-masing. Para suami atau para istri, sadar nggak kalau kita dikasih pasangan hidup yang Tuhan izinkan ada bersama-sama dengan kita. Kita kadang-kadang menyalahkan, aduh salah saya kawin sama dia. Yang nyuruh siapa? Sekarang ini bukan zamannya Siti Nurbaya kan? Akui bahwa kita sendiri yang memilih dan kita sendiri yang seharusnya bertanggung jawab. Dan kebahagiaan itu diciptakan. Kebahagiaan kita itu kita yang mulai. Jangan menciptakan neraka di dalam rumah masing-masing. Ingat bahwa orang yang kita nikahi, pasangan hidup kita itu juga berasal dari Allah. Tuhan yang karuniakan kepada kita. Ada banyak orang yang tidak bisa menikah, mencari pasangan dan belum dapat juga dan merasakan enak ya kalau udah punya pasangan. Ini yang sudah punya pasangan ribut terus, maunya cerai aja deh, udah pisah aja deh dan lain sebagainya. Hargai. Ingat, orang yang Anda nikahi itu adalah mempelainya Tuhan. Yang Tuhan kasihi, yang Tuhan jagai sebagai biji matanya. Yang Tuhan angkat tinggi pada waktunya. Yang menjadi kekasih hatinya Tuhan. Apakah kita menyia-nyiakannya? Apakah kita menyakiti terus hatinya? Ingat, Tuhan juga sakit hatinya. Karena kekasih hatinya itu disakiti oleh kita. Hargai suami atau istri kita, pasangan hidup kita. Hargai, hormati, berlaku adil, berlaku benar.
supaya berkat itu turun. Ingat Mazmur 133 yang katakan, di mana ada kerukunan, di situ ada berkat. Karena Allah memerintahkan berkat kehidupan. Kita cuma taunya pingin berkat, doa terus pingin berkat. Tetapi kita tidak menghadirkan kasih di dalam kehidupan kita. Kita tidak menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lupa bahwa Tuhan itu adalah sumber dari segala-galanya. Terus menerus kita minta, kita mohon, kita maksa sama Tuhan. Supaya masalahnya selesai, supaya berkatnya turun, supaya pemulihan terjadi. Tapi kita sendiri merasa putus asa dan tidak mau berusaha, mengusahakan yang terbaik yang bisa kita kerjakan untuk kehidupan kita atau keluarga kita. Tuhan mau bekerja sama dengan kita. Jangan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena kita diberi akal budi, kita diberi kebijaksanaan, kita diberikan kekuatan. Jangan disia-siakan dan merasa kok Tuhan gak tolong, lalu kita protes, lalu kita kecewa, lalu kita mundur. Yang salah siapa? Tuhan kasih semua yang terbaik buat kita, kita gak bisa lihat, kita gak bisa hargai, kita gak bisa bersyukur. Ubah pandangan kita, mulai cari Tuhan, dapatkan Tuhan. Saya ingin kita baca dari satu ayat yang ditulis di Mazmur 73 ayat yang ke-25 sampai 28. Firman Tuhan katakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau. Ini rasa memiliki Tuhan yang harus kita punya. Kita punya sorga, kita punya Dia, kita punya kekekalan. Jangan dihambat oleh dunia, oleh daging, oleh emosi. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Di bumi ini siapa yang kita inginkan? Kesukaan kita, ya hasrat kita itu siapa? Kita ingin dia berubah dulu. Dia yang seharusnya berubah. Tuhan bilang, aku berurusannya dengan kamu. Kamu yang berubah terlebih dahulu. Kita berurusan dengan masalah. Berkatnya mana Tuhan? Tuhan bilang berkat mah gampang. Kamu yang berubah dulu. Nah, kita melihat di sini siapa yang ada di dalam hati kita, keinginan kita, kerinduan kita, baik di surga maupun di bumi. Siapa yang paling berharga? Apa yang paling berharga? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kemana hati kita? Ketika kita terus sibuk melihat masalah, lumpuhlah kita, lemahlah kita. Tetapi ketika kita memandang kepada Dia, sumber kekuatan kita, maka disitulah kita mendapatkan segalanya. Nah, di sini dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Kita kadang-kadang menuntut, kita pengen ini, pengen itu dan lain sebagainya, dan itu menjadi sumber ketidakpuasan. Nah, Tuhan katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Apakah kita sampai di situ? Sampai kita bilang, ya sudah, semua hilang, ya sudah. Tahun depan anak saya 2 merencanakan pernikahan, dua-duanya. Saya bilang, ya kesepian dong mamanya. Tapi saya bilang, bersama dengan Tuhan itu cukup. More than enough. Lebih dari cukup kita punya Tuhan. Karena Dia sumber pemuasan yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Ayat 27 katakan, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Lihat, apakah kita mau jauh dari Tuhan?
Enggak kok, saya tetap ibadah. Ibadah tetap, tapi dengan nafsu yang tetap, emosi yang tetap, masalah yang tetap, dengan karakter yang tidak berubah. Jangan jadi asal Kristen. Kehidupan ini bukan sekedar kita punya agama, bukan sekedar kita ibadah, tetapi kekristenan adalah sesuatu yang mengikut Tuhan, mengikut Kristus, menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sampai rela mati untuk Tuhan. Mati daging buat Tuhan. Mestinya kita menyanyikan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lihat Bapak Ibu, bisakah kita sampai di situ? Kita belum dituntut untuk menjadi martir loh. Kita hanya dituntut untuk melepaskan ego kita. Melepaskan kehendak daging kita. Melepaskan apa yang kita pikir baik dengan pola pikir manusia kita. Melepaskan apa yang menjadi cita-cita dan kehendak kita. Dan menyerahkan semua kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, Engkau tahu yang terbaik. Di situ kita sedang mengikuti Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Karena yang meninggalkan Tuhan itu akan binasa. Jangan biarkan emosi kita menyeret kita masuk ke dalam api neraka. Ingat, Lucifer itu di tahtanya Tuhan. Memuji, menyembah, dekat dengan Tuhan. Allah di tahtanya, Lucifer ada di situ. Dan Lucifer mengeluarkan bunyi-bunyian yang sangat indah. Puji-pujian kepada Allah. Dia diciptakan sangat indah. Tapi ketidakpuasan menguasai hatinya dan dia ingin menjadi seperti Allah. Dan dia ingin duduk di tahtanya Allah. Dan dia mengadakan kudeta di sorga yang mustahil dimenangkannya. Dan dia dilemparkan ke bumi, pecah berkeping-keping. Dan dia punya satu istana yang namanya neraka. Sekarang kita sedang menuju ke sorga atau ke neraka. Kita sedang ikut Tuhan atau ikut Lucifer yang hatinya penuh dendam, kebencian, iri hati, amarah, ketidakpuasan. Lihat gambaran hidup kita hari lepas hari. Gambaran siapa yang sedang kita nyatakan, perlihatkan. Mungkin kita nggak bisa ngaca. Karena kita nggak pernah lihat kaca. Kacanya itu firman Tuhan. Di situ kita bisa lihat, oh Tuhan maunya begini ya, saya nggak bener ya, saya masih begini. Orang lain mungkin sudah komplain sama kita tapi kita menutup telinga kita. Mari rendahkan hati kita. Bersyukur untuk apa yang ada. Jangan tinggalkan Tuhan. Ayat yang selanjutnya katakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Ini loh yang seharusnya kita miliki. Kita suka dekat dengan Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Minggu lalu saya cerita tentang anjing saya. Yang sakit. Kalau kita lihat ayat yang ke-23-24 coba kita lihat. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Ayat yang ke-24. Ayat yang ke-22 barangkali. Yang ke-22 kita lihat dulu. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu.
Kita lihat di sini Daud seorang raja yang besar yang namanya ditulis di kitab suci, yang namanya ditulis sampai di di perjanjian baru. Dia katakan, seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Aku suka di dekatmu. Kenapa? Saya cerita kemarin anjing saya sakit. Subuh-subuh minggu pagi anak saya berangkat pergi ke Sunter dari Bekasi untuk bawa ke rumah sakit. Anjing saya dirawat di sana, enggak peduli jarak, enggak mikir lagi berapa ya nanti bayarannya, enggak rasanya disibukkan. Pokoknya anjing ini harus sehat, dirawat dengan baik. Dan puji Tuhan kemarin sudah pulang, sudah bisa jalan lagi, tadinya enggak bisa jalan. Dan dia berusaha untuk bangkit sampai luka-luka badannya. Dan kita kasihan, bayangin Tuhan kepada kita. Daud menaruh dirinya seperti hewan, taruh diri kita seperti hewan di dekat Tuhan. Pasti ada pemeliharaan Tuhan. Ini anak saya Niki setiap hari nih, udah pagi-pagi udah masak, bukan buat saya, buat anjingnya. Ya, dia masak semua sayur-sayur, daging, telur, semua dijadikan satu supaya anjingnya bisa makan sehat. Bayangin Bapak Ibu, bagaimana Tuhan dengan kita. Apa anjing itu bisa bekerja, menghasilkan uang? Seperti Lesi misalnya, dulu ada filmnya, anjing itu jadi kaya raya, punya uang banyak. Karena bisa main film, enggak tuh. Anjing ini kerjanya cuma ngotorin rumah sebenarnya. Kita jadi pembantunya ngeberesin semuanya. Tapi tetap kita sayang. Demikian juga kita di matanya Tuhan. Seharusnya kita tetap dekat dengan Tuhan. Seperti apapun kita. Apa anjing itu pernah merasa tidak puas? Kita nggak tahu. Mungkin anjing itu juga berpikir, coba saya jadi manusia. Lalu dia berontak dan lain sebagainya. Tetapi dia hanya mengerjakan dirinya seperti anjing. Yang waktunya cari makan, dia keluar. Sekitar jam 12 siang, dia bangun dari tidurnya, lalu dia cari makanan. Dan kita sudah siapkan. Bahkan dia masih tidur pun, kita sudah siapkan dan kita bangunin. Bangun yuk, makan dulu yuk. Aduh gimana Tuhan dengan kita. Jangan merasa tidak puas. Tuhan sudah lakukan semua bagi kita. Tuhan sudah sediakan semua bagi kita. Jangan merasa tidak puas. Rasanya kasihan Tuhan yang sudah mengorbankan dirinya, memberikan seluruhnya bagi kita. Kok kita tidak menghargai dengan kita protes terus. Dan semua menjadi pelampiasan kita. Barang-barang di rumah itu bisa dilempar ke sana sini. Karena kita gak puas. Kita berpikir kita layak melakukannya. Salah. Semua barang-barang itu Tuhan yang beri. Berkat daripada Tuhan. Bukan untuk dihancurkan. Tetapi untuk dirawat. Pasangan hidup, anak-anak, orang tua, hormati. Kasihi, sayangi, berlaku adil, berlaku benar. Karena mereka kekasih hatinya Tuhan yang dititipkan di dalam kehidupanmu. Hargai semuanya. Berlakulah benar. Seperti orang yang benar, yang kenal Tuhan, yang mencintai Tuhan. Kita akan diubahkan sedikit demi sedikit menjadi serupa dengan Dia. Ayat yang terakhir kita balik. Tetapi aku suka dekat dengan Tuhan. Aku suka dekat dengan Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kita dipanggil menjadi imamat yang rajani. Menerangi dunia ini. Supaya kita dapat menceritakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Yang telah memanggil kita keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib.
Apakah kita masih hidup di dalam kegelapan atau kita sudah keluar dan menjadi orang Kristen yang sesungguhnya yang hidup di dalam terang. Lingkungan kita akan melihat, oh dia orang Kristen sih makanya hidupnya damai sejahtera. Jangan sampai sekeliling kita menunjuk kita dan kata-katain kita, ih orang Kristen sih ribut melulu, kok gak malu ya? Yang malu siapa? Tuhan. Nama kamu disangkutkan dengan nama Tuhan. Mari dimulai dari hati yang penuh ucapan syukur. Yang tidak menuntut, tetapi mau melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu. Sama seperti Yesus. Kalau hari ini kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Yesus sudah melakukan semua kehendak Bapa dan dia tidak protes. Ketika dia dianiaya, ketika dia tidak diperhitungkan, ketika dia diludahi, ketika dia dituduh dengan tuduhan yang sehebat itu terhadap dirinya. Dia tetap mengerjakan pekerjaan Bapa. Orang-orang di sekelilingnya, keluarganya, murid-muridnya bukan menjadi pelampiasan untuk melampiaskan kemarahannya terhadap orang-orang Farisi, terhadap orang-orang Saduki, terhadap mereka yang ingin menganiaya dia. Tidak. Orang-orang yang ada di sekelilingnya itu dirawatnya dengan kasih, diajarnya, ditunjukkannya teladan bagaimana bersikap sesuai seorang anak yang taat kepada Bapa. Dan dia serahkan nyawanya, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini saatnya, ini waktunya. Kita juga bertindak selaku anak-anak Allah yang mencintai dia tanpa syarat, yang menganggap segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, entah itu masalah, entah itu persoalan, entah semua kekacauan yang sudah terjadi, itu adalah proyeknya Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk membentuk kita menjadi bejana yang indah, yang menyenangkan akan isi hatinya Tuhan. Mari jangan sia-siakan semua yang terbaik Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan setiap daripada kita. Biarlah kita merasa lapar dan haus akan Tuhan. Semakin lapar dan semakin haus untuk menjadi seperti Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari hormati Tuhan, hargai pengorbanannya bagi kita. Ambil roti dan cawan. Pegang roti di tangan kanan kita dan cawan di tangan kiri kita. Dan angkat ke atas. Kita minta berkat terlebih dahulu. Dan sebelumnya saya persilahkan kita semua minta pengampunan kepada Tuhan untuk setiap kebodohan, ketidakbenaran, kejahatan, semua hal yang membutakan mata kita dari Tuhan. Minta ampun supaya kita boleh layak untuk makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Jika selama ini kita menciptakan neraka seperti Lucifer menciptakan nerakanya sendiri. Api yang panas yang membakar di dalam rumah kita, di dalam hati pribadi kita sampai kita tidak punya ketenangan. Minta pengampunan dan berdamailah. Ampuni diri sendiri, ampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan berdamailah. Supaya kasih Kristus mengalir pada saat ini. Supaya damai sejahtera Allah hadir. Karena di mana ada kerukunan, Tuhan perintahkan berkat kehidupan.
turun atas. Oh Yesus, mari saat ini kita mau berdoa untuk roti dan anggur. Kita mau katakan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roti yang kita pegang ini, biarlah kiranya Tuhan berkati menjadi tubuhnya. Seperti pada malam waktu perjamuan terakhir, dia memecah-mecahkan roti dan dia katakan, perbuatlah ini setiap kali untuk menjadi peringatan akan aku. Ini adalah tubuh daripada Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Kita mau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau taruh cawan di dada kita, melekat dengan hati kita. Dan ini adalah cawan perjanjian baru. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Ini bukan anggur biasa, tetapi ini adalah darah Yesus yang dicurahkan bagi kami, menyucikan, menguduskan, membaharui kehidupan kami. Karena jika kami makan dan minum tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan tinggal di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Dan jika kita menyatu dengan Tuhan, perlihatkan kepada dunia bahwa kita hidup sama seperti Kristus, karena itu menjadi kewajiban bagi kita. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Mari ucapkan syukur, haleluya, haleluya. Kita mau katakan selain Kau Tuhan, tidak ada yang lain yang aku ingini di bumi ini ya Tuhan. Oh Yesus. Kiana masyana malai. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Selain Kau Tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan badanku tetaplah Allah selama-lamanya. Mari katakan dan nikmati dan hidupi bahwa tidak ada yang lain, hanya Dia satu-satunya sumber kepuasan bagi kita. selain Kau Tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun
waktuku habisnya gunung batu dan bagianku tetaplah selama-lamanya sekalipun dagingku dan dagingku habisnya gunung batu dan bagianku tetaplah selama-lamanya tetaplah selama-lamanya tetaplah selama-lamanya. Oh Yesus, biarlah ini yang menjadi satu seruan di dalam hati daripada anak-anak-Mu. Biarlah kiranya yang mendengar itu boleh menerima di dalam hati dan boleh melakukannya. Karena kamu bukan penonton, tapi kamu pelaku firman Tuhan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Bahwa Ia akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengar firman Allah. Biarlah kiranya hatimu menjadi puas. Karena firman membentuk kehidupan kamu. Firman menjadi nasihat di dalam kehidupan kamu. Firman sedang mengubahkan kehidupan kamu. Biarlah kiranya kamu jadi lentur. Dan biarlah kiranya kamu mudah untuk dibentuk oleh Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan kamu. Mari mulai lakukan apa yang terbaik yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kamu. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab karena di dalammu ada Tuhan. Jadilah suami atau istri, pasangan hidup yang bertanggung jawab, yang mengasihi kekasih hatinya Tuhan, yang menghormati, yang menghargai, yang ada, yang membangun kehidupannya dan bukan menghancurkannya. Jadilah anak-anak yang taat supaya lanjut umurmu dan jadilah orang tua yang membekali anak-anaknya untuk hidup sampai kepada kekekalan. Biarlah kiranya hikmat pewahyuan Allah dari tahtanya di sorga. Biarlah kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya roh Allah yang hidup, roh penolong, roh penghibur, damai sejahtera itu melimpah di dalam hatimu, menyertai langkah demi langkahmu, menolong kamu sehingga kamu sampai kepada rencana Allah yang sempurna di dalam seluruh kehidupanmu. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin, 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 amin. Di tempat pertama kita mau taruh Tuhan di tempat yang paling utama. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita mau terus menjaga kesehatan. Kita mau setiap daripada kita tetap kuat, tetap sehat, jaga tubuhmu karena itu adalah bait sucinya Tuhan. Kenakan masker kalau keluar rumah, jangan berkumpul-kumpul dulu ya karena ini masa-masa yang kurang baik. Tetapi jika kita menjaga diri kita, kita waspada, kita juga tahu bahwa Tuhan juga menyertai kita. Bukan takut, tapi waspada ya Bapak Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Dari emas yang
di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Dirimu dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu ada di tempat pertama. Di hatiku selalu